Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Natasha. Saya dari kelas PTIKC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas kasmetod saya. Tugas kasmetod studi kasus saya yaitu penentuan tingkat kepuasan pengguna aplikasi. Nah, di sini deskripsi kasus saya yaitu sebuah perusahaan pengembang aplikasi ingin menentukan tingkat kepuasan pengguna berdasarkan dua faktor utama, yaitu kualitas tampilan dan kemudahan penggunaan. Tingkat kepuasan dinyatakan dalam 3 kategori: tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di sini ada Fujiset, yang dimana kualitas tampilannya itu buruk jika kurang dari 4 dan cukup 4 kurang 7 dan baik jika lebih dari 7. Dan kemudian itu ada kemudahan penggunaan, di mana sulit jika kurang dari 4, sedang 4 kurang 7, dan mudah itu jika lebih dari 7. Kemudian di sini saya memakai aturan Fuji, yaitu yang pertama ada jika kualitas tampilan adalah buruk dan kemudahan penggunaan adalah sulit, maka kepuasan adalah rendah. Yang kedua, jika kualitas tampilan adalah buruk dan kemudahan penggunaan adalah sedang, maka kepuasan adalah rendah. Yang ketiga, jika kualitas tampilan adalah cukup dan kemudahan penggunaan adalah sulit, maka kepuasan adalah rendah. Dan yang keempat, jika kualitas tampilan adalah cukup dan kemudahan penggunaan adalah sedang, maka kepuasan adalah sedang. 5. Jika kualitas tampilan adalah baik dan kemudahan penggunaan adalah sedang, maka kepuasan adalah sedang. Dan yang terakhir, jika kualitas tampilan adalah baik dan kemudahan penggunaan adalah mudah, maka kepuasan adalah tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode Fuji Logic saya yang menggunakan metode Tsukamoto. Nah, di sini di codingan saya menggunakan Stickit Fuzzy, yang dimana digunakan untuk mengimplementasikan logika Fuji. Kemudian itu ada NumPy, di mana NumPy ini untuk memperhitungkan numerik. Kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi grafik. Kemudian itu ada mendefinisikan variabel Fuji. Nah, di sini saya menggunakan antecedent, di mana variabel input atau kualitas tampilan dan kemudahan penggunaan. Kemudian itu ada consequent, di mana variabel output atau kepuasan pengguna. Nah, kemudian ada NP range 0, 11, dan 1. Nilai variabel berkisar dari 0 hingga 10 dengan step 1. Nah, kemudian itu ada yang ketiga, menentukan fungsi keanggotaan atau membership function. Pada logika Fuji, setiap variabel memiliki kategori yang mempresentasikan kondisi tertentu. Nah, di sini di mana fungsi keanggotaan untuk kualitas tampilan buruk nilainya 0 hingga 4, dan cukup itu ada nilai 4 hingga 7 dengan pusat di 5.5. Kemudian baik nilai 7 hingga 10. Kemudian itu ada fungsi keanggotaan untuk kemudahan pengguna. Nah, di sini bisa kita lihat di mana sulit itu nilainya 0 hingga 4 dan sedang nilai 4 hingga 7 atau pusat di 5.5, dan mudah itu dinilai 7 hingga 10. Kemudian ada fungsi keanggotaan untuk kepuasan.
Nah, di sini untuk kepuasan rendahnya dinilai 0 hingga 5, dan sedang itu ada dinilai 3 hingga 7, dan di pusat 5, dan tinggi itu dinilai 5 hingga 10. Kemudian ada menentukan aturan Fuzzy atau Fuzzy Rules, di mana jika kualitas buruk dan kemudahan sulit, maka kepuasan rendah. Nah, jika kualitas buruk dan kemudahan sedang, maka kepuasan rendah. Jika kualitas cukup dan kemudahan sulit, maka kepuasan rendah. Jika kualitas cukup dan kemudahan sedang, maka kepuasan sedang. Dan jika kualitas baik dan kemudahan sedang, maka kepuasan sedang. Dan jika kualitas baik dan kemudahan mudah, maka kepuasan tinggi. Nah, baik, di sini saya juga ada membuat sistem Fuzzy-nya. Nah, di mana di sini ada kontrol sistem yang yaitu menampung semua aturan Fuzzy, dan untuk kontrol sistem simulasinya ini digunakan untuk simulasi perhitungan Fuzzy. Nah, kemudian ada memberikan input dan menjalankan simulasi, di mana kualitas 6 itu cukup, kemudahan itu 8 mudah. Maka sistem akan menghitung hasil kepuasan berdasarkan aturan Fuzzy yang sudah dibuat. Kemudian ada menampilkan hasil simulasi, di mana hasil simulasi ini mengecek apakah hasil simulasi berhasil dihitung. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan tingkat kepuasan dalam bentuk angka desimal. Nah, kemudian itu ada visualisasi grafik atau visualisasi hasil. Nah, jadi di sini menampilkan grafik fungsi keanggotaan untuk setiap variabel Fuzzy dan menampilkan hasil defuzifikasi dengan metode centroid. Nah, untuk di sini ada grafik, yaitu grafik fungsi keanggotaan, di mana grafik yang terlihat di layar ini adalah fungsi keanggotaan Fuzzy untuk variabel kualitas. Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai numerik dari kualitas tampilan dipetakan ke dalam kategori Fuzzy. Bisa saya jelaskan bahwa buruk yang berwarna biru itu maka bentuk segitiga dengan puncak di 0 turun hingga ke 4. Kemudian di cukup atau di warna orange, bentuk segitiga dengan puncak di 5.5, rentang dari 4 hingga 7. Kemudian baik warna hijau, maka bentuk segitiga dengan puncak di 10, naik mulai dari 7. Di mana sumbu X horizontal menunjukkan nilai kualitas tampilan 0 sampai 10. Dan sumbu Y vertikal menunjukkan derajat keanggotaan 0 sampai 1, yaitu seberapa besar suatu nilai termasuk dalam kategori Fuzzy tertentu. Maka dari grafik ini nilai 6 akan memiliki keanggotaan dalam kategori cukup lebih besar dibandingkan buruk atau baik. Nah, jika nilai 3, maka keanggotaan dalam kategori buruk lebih besar dibandingkan kategori lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan grafik yang kedua, yaitu dari grafik yang bisa kita lihat, grafik kemudahan penggunaan. Di sini variabel kemudahan memiliki 3 kategori Fuzzy. Yang pertama sulit, sedang, mudah, di mana sumbu X horizontal menunjukkan tingkat kemudahan penggunaan dengan nilai antara 0 hingga 10. Sumbu Y vertikal menunjukkan derajat keanggotaan 0 sampai 1.
yang menggambarkan seberapa besar suatu nilai termasuk dalam kategori tertentu. Interpretasi contoh maka jika kemudahan sama dengan 2, maka masuk dalam kategori sulit dengan derajat keanggotaan tinggi 0 ke titik 8. Nah, jika kemudahan sama dengan 6, maka berada di kategori sedang dengan keanggotaan lebih tinggi dibanding kategori lainnya. Nah, jika kemudahan sama dengan 9, maka hampir sepenuhnya masuk kategori mudah. Nah, di sini ada grafik kepuasan pengguna, di mana grafik ini juga mempunyai variabel kepuasan yang diantaranya yaitu rendah, sedang, dan tinggi, di mana sumbu X horizontal menunjukkan tingkat kepuasan pengguna dari 0 hingga 10. Sumbu Y vertikal menunjukkan derajat keanggotaan dari 0 hingga 1. Nah, maka jika kepuasan sama dengan 3, maka lebih dominan dalam kategori rendah. Dan jika kepuasan 5,5, maka berada di antara rendah dan sedang. Dan jika kepuasan sama dengan 9, maka sepenuhnya masuk ke dalam kategori tinggi. Nah, maka dapat disimpulkan grafik ini bisa menggambarkan bagaimana sistem Fuji memahami variabel input dan output, dan fungsi keanggotaan ini akan digunakan dalam aturan Fuji untuk menentukan hasil akhir kepuasan pengguna. Kemudian semakin tinggi kualitas dan kemudahan, semakin tinggi tingkat kepuasan. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.